Filter adalah hal yang nggak bisa dilepas dari para landscape photographer, karena manfaat dari filter ini nggak bisa didapat dengan aplikasi software editing yang paling canggih sekalipun. Filter apa aja yang biasa digunakan untuk memotret landscape fotografi? Selengkapnya setelah bumper berikut ini. Filter lensa berguna untuk melindungi fisik lensa, mengubah karakteristik cahaya yang melewati lensa, atau memberi efek khusus pada hasil foto. Harganya juga bervariasi, dari yang murah hingga yang mahal. Tentunya harga akan sebanding dengan kualitas filter yang kamu beli. Kalau kamu memakai filter yang berkualitas rendah, biasanya akan mengurangi kualitas foto, misalnya ketajaman dan kontras yang berkurang. Filter yang kurang berkualitas juga membuat foto yang dihasilkan beresiko karena flare. Jadi, kalau ingin memakai filter, jangan terburu-buru membeli filter yang murah, tapi belilah yang berkualitas. Langsung aja, ini dia jenis filter yang pertama. Fungsi dari filter ND adalah untuk mengurangi intensitas cahaya yang sampai ke sensor kamera. Filter ini biasa digunakan untuk memotret awan, pantai, atau air terjun. Filter ND biasanya digunakan supaya kita bisa menggunakan bukaan lensa yang besar di lingkungan cahaya yang terang di luar ruangan. Selain itu, ND juga efektif saat kita ingin menggunakan shutter speed yang sangat lambat, misalnya untuk merekam gerak air di kondisi cahaya yang agak terang. Selanjutnya, ada filter Graduated Neutral Density atau GND. Umumnya, fungsi filter GND adalah untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke sensor. Namun, berbeda dengan filter ND, GND memiliki bagian yang terang di beberapa area tertentu sehingga dinamakan graduated. Filter ini berfungsi mengurangi cahaya yang masuk tapi bergradasi. Biasa digunakan untuk foto pemandangan, untuk menyeimbangkan warna langit dengan permukaan daratan. Filter GND sebenarnya adalah versi kompleks dari filter ND. Untuk tipe, filter GND dibagi menjadi 3, yaitu GND Soft, Hard, dan Reverse. Ketiganya mempunyai karakteristik berbeda pada foto yang dihasilkannya. Filter GND Soft seperti namanya memiliki gradasi halus pada bagian tengah. Filter ini cocok kamu gunakan untuk memotret cityscape yang dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit yang mempunyai ketinggian berbeda. Filter GND Hard karena memiliki gradasi tegas di tengah cocok untuk kamu pakai saat memotret keindahan laut. Laut memiliki garis horizon yang lurus sehingga kamu akan sangat mudah menentukan bagian terang dan gelap foto dengan filter tipe ini. Terakhir, filter GND Reverse memiliki fungsi mirip Hard, tapi terang di bagian atas. Filter ini digunakan untuk menggelapkan area horizon dan berangsur terang di bagian atas. Next, ada filter Circular Polarizer atau CPL. Fungsi filter CPL adalah untuk mengurangi pantulan pada permukaan air, kaca, layar, atau objek apapun yang memantulkan cahaya. Dengan filter ini, hasil foto akan memberikan warna yang lebih kaya dan kontras yang kuat. Filter ini dapat membantu proses saturasi saat mengedit foto. Selain itu, refleksi bayangan objek yang diambil dapat dihilangkan sehingga foto nampak lebih jelas dan detail. Misalnya, dapat digunakan untuk foto langit yang berawan. Dengan filter ini akan menjadi lebih dramatis dan pada foto dedaunan akan terlihat lebih hijau. Filter UV berfungsi untuk memblok cahaya ultraviolet agar tidak terekam oleh sensor kamera sehingga lensa kamera terlindungi. Mengenai penting atau tidak menggunakan filter UV, banyak fotografer yang setuju kalau alat ini sangat berguna untuk melindungi lensa kamera. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa filter UV tidak ada gunanya. Jadi, mana nih yang benar? Teorinya adalah seperti ini. Kalau kamu menjatuhkan lensa kamera yang harganya jutaan hingga belasan dan puluhan juta rupiah, maka apabila kamu menggunakan filter UV, yang akan rusak terlebih dahulu adalah filter UV tersebut, yang harganya lebih murah, bukan lensanya. Tapi, apakah benar pada kenyataannya seperti itu? Sayangnya, saat diuji di lapangan, hasilnya sangat jauh dari teori. Ada beberapa kasus di mana filter UV berhasil melindungi lensa, tetapi bagian dalam lensa tetap rusak. Sehingga semakin jelas bahwa anggapan filter UV akan dapat melindungi lensa itu tidak sepenuhnya benar. Tapi yang pasti, filter UV tetap berguna dalam melindungi lensa dari debu, pasir,
atau goresan sehingga tetap ada gunanya. Jadi, semuanya tergantung dari kebutuhan kamu. Tetapi, sebaiknya gunakan saja selama itu kamu anggap nggak mempengaruhi kualitas gambar, terutama saat kamu memotret di daerah yang berdebu. Tiap jenis filter lensa mempunyai karakteristiknya masing-masing yang digunakan untuk kondisi dan kebutuhan berbeda. Salah satunya, filter dari Marumi buatan Jepang. Bisa jadi pilihan buat kamu bawa motret, mulai dari filter ulir, magnetik, dan square filter. Kamu bisa cari katalog filter Marumi di Tokopedia Kamera Shop Bintang Mas. Di sana akan ada banyak pilihan harga dan jenis filter yang kamu butuhkan. Perlu kamu ingat, memilih filter lensa kamera dengan kualitas yang bagus sangat penting karena tidak hanya bisa menghasilkan efek gambar yang kamu inginkan, filter lensa juga bisa memberikan perlindungan pada lensa kamera. Ada baiknya mengeluarkan sedikit uang lebih banyak untuk membeli filter lensa kamera yang memiliki fitur anti-air. Lensa adalah bagian yang sangat sensitif pada kamera kamu. Ada kerusakan sedikit dari lensa, maka akan mempengaruhi hasil foto secara signifikan. Filter lensa anti-air dan oil akan sangat berguna ketika kamu melakukan pemotretan di lingkungan yang lembab dan pada lingkungan yang dekat dengan air. Fitur anti-air ini akan memastikan bagian sambungan lensa dengan filter tertutup rapat sehingga tidak ada percikan air yang bisa masuk melalui celah-celah. Untuk harga dan spesifikasinya, kamu bisa cek link di deskripsi. Pastikan kamu memiliki unit bergaransi PT Bintang Mas, Permai-Utama. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update dari kami. Follow Instagram bintangmas.id dan marumi.id karena di sana banyak informasi produk menarik lainnya. Saya Agung, sampai jumpa!